teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini saya kedatangan yang terbaru dari Asus. Ini adalah VivoBook M433. Jadi sebelumnya memang Asus juga udah merilis si Asus VivoBook S433 dengan ditenagai prosesor Intel. Nah, yang ini ditenagai Ryzen 4000 series, teman-teman. Jadi ada dua SKU ya yang dihadirkan di versi ini. Ryzen 7 4700U dan Ryzen 5 4500U. Nah, kalian juga sepertinya ada yang belum paham juga. Wah, kenapa bang VivoBook nggak bisa main game gitu kan? Karena kelas atau pasarnya untuk VivoBook ini bukan untuk gaming. Jadi biasanya digunakan untuk para pembisnis, para mahasiswa, pelajar, atau pegawai kantoran. Nah, seperti itu. Makanya si fitur-fitur yang disajikan di dalam VivoBook ini sudah mendukung untuk para konsumer yang tadi. Misalkan nih, salah satunya adalah baterai yang diandalkan oleh si VivoBook ini. Baterainya bisa bertahan hingga 14 jam. Karena ya memang kebutuhan para pembisnis kan harus keluar rumah, keluar kantor, meeting sana-sini gitu kan. Kalau misalkan sering ngecas baterai, ngecas si laptopnya, ya jadi nggak simple lagi gitu. Makanya si fitur-fitur yang disajikan di sini tuh dikhususkan untuk para konsumer yang tadi. Nah, seperti itu. Oke, si Asus VivoBook M433 ini sebenarnya masih sama sih, punya 4 varian yang dihadirkan oleh Asus. Gaya green, red, solid red, terus dreamy white, sama warna hitamnya, indie black. Nah, seperti ini. Kalau misalkan saya rasakan seperti ini, versi yang M433 ini menurut saya lebih kokoh atau lebih pepel dibandingkan yang sebelumnya. Saya juga kurang tahu kenapa, apa bahannya beda atau sama. Kalau misalkan dilihat dari sekilas sih ya sama juga gitu. Karena video ini dirilis sebelum launching di Indonesia, makanya harganya saya belum sebutkan, atau nanti saya akan update di deskripsi aja untuk lebih tepatnya. Oke, kita langsung saja ya sekilas review tentang VivoBook M433 ini. Oke, let's go. Layar berukuran 14 in dengan desain Nano Edge display hingga 80% screen to body ratio yang beresolusi 1080p dengan aspek rasio 16:9 membuat kesan tipis berasa kuat. Layar bertipe IPS dan anti-glare juga sudah tersematkan. Udah seharusnya seperti ini, supaya nyaman untuk para penggunanya. Namun ketika dipegang, bobot ini terasa lebih berat, kisar antara 1,4 kg. Dengan ketebalan 15,9 mm dan dimensinya hampir sama dengan kertas A4, malahan lebih kecil sedikit. Di sini engselnya hanya bisa sampai sekitar 130-135 derajat saja, tidak nyampe 180 derajat. Spek yang ditandemkan menggunakan Ryzen 7 4700U 2,0 GHz up to Turbo Max 4,2 GHz yang punya 8 core 8 thread dengan IGP Radeon Vega yang punya kode name Renoir. Mungkin ini setara dengan Radeon Vega 7. Dari HW Info yang saya dapatkan, informasinya seperti ini. Yang ditancap di PCIe 4x16. Kita akan coba nanti bagaimana performanya. Lanjut, RAM 16GB DDR4 yang sudah tertanam di dalam boardnya. Lalu storage-nya NVMe M.2 512GB dengan speed read up to 1706 MB per second saat saya tes di Crystal Dismark. Ya, ini udah lebih dari kenceng ya. Untuk konektivitasnya sudah ada Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, dan di kiri ada port charger, HDMI, USB 3.2, USB Type-C, port audio. Di kanan ada 2 kali USB 2.0 dan micro card reader. Dan tidak ketinggalan ada lampu LED notifikasi untuk charger. Untuk urusan sound telah diklaim Harman Kardon yang suaranya bisa diandalkan dari dulu juga ya. Lubang speakernya ada di bagian bawah VivoBook ini, di samping kanan dan di samping kiri. Kita akan coba dengar hasil suaranya seperti apa.
Fitur My Asus pastinya sudah ada, lalu Windows Hello juga di sini sudah bisa diterapkan pasti. Karena kebetulan laptop yang saya pegang ini adalah versi pilot dari HQ, jadi belum tersematkan fingerprint. Namun untuk yang akan beredar di pasaran Indonesia nanti, pasti ada fingerprintnya dan lengkap pokoknya, jadi jangan khawatir. Cara menggunakannya simple sih. Kita masuk ke Start, lalu pilih Setting, lalu pilih Windows Hello mana yang akan kita gunakan. Misalkan Windows Hello Face, Windows Hello Fingerprint, atau Windows Hello Pin. Nah, di sini saya akan coba menggunakan yang versi PIN. Caranya ya simple aja, kita masukkan PIN lalu konfirmasi PIN. Dan ya selesai. Ya pokoknya sesimpel itu. Jika kita menyimpan data penting di laptop, wajib harus menggunakan password atau fungsinya fitur dari Windows Hello ini di sini. Jadi laptop kita akan tetap aman, akan terjaga dari orang-orang yang tidak kita kenal, atau terhindarkan dari pencurian data yang ada di laptop kita. Nah, sekarang kita akan tes performanya. Pertama, 3D Mark dengan pengujian SkyDrive. Allscore mendapatkan 6.982. Lalu pengetesan benchmark R15 dengan skor CPU 1038 CB, OpenGL-nya 50,56 fps. Dilanjutkan lagi dengan Cinebench R20 mendapatkan multi-score 2472. Namun saat pengujian berlangsung, suhu bisa mencapai 94 derajat Celcius. Ya ini lumayan cukup panas. Tapi pengujian ini berada di ruangan tanpa AC. Dan ya lumayan cukup panas juga ruangannya. Angkanya di sini tidak menunjukkan merah. Berarti tandanya masih di bawah batas toleransi. Setelah itu, karena penasaran, saya tes juga game eSport CSGO. Di resolusi 1080p tentunya, FPS-nya cukup bagus, berada di average 70 fps. Tapi kadang suka ada drop hingga 17 fps di kondisi tertentu. Lanjut lagi, saya coba game PUBG Lite dengan resolusi 720p. Settingan medium, average FPS-nya berada di 75 fps. Lagi-lagi kadang suka ada drop FPS hingga 30-an. Saya tes di mode training dengan banyak player supaya terlihat lebih berat gitu. Saya rasa ini udah lebih dari cukup untuk game ringan. VivoBook bukan untuk game sebenarnya, jadi ini udah terbilang cukup tangguh. Oh ya, untuk baterai, Asus mengklaim kuat hingga 14 jam. Namun itu tergantung pemakaian juga. Jika dipakai untuk browsing, ngetik biasa, mungkin bisa bertahan di atas 12 jam. Jika kalian pemakaiannya berat, ya bisa jadi lebih boros gitu. Waktu pengecasan yang saya rasakan, antara 1,5 jam sampai 2 jam, jika kondisi 0 sampai 100%. Dan harganya untuk menebus Asus VivoBook M433 mungkin perkiraan 11-13 juta. Tapi nanti saya akan update harga terbaru di deskripsi. Karena video ini dibuat sebelum launching rilis resmi di Indonesia. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian Asus VivoBook M433 ini? Apakah worth it untuk kalian atau enggak? Jadi kalian jangan sampai salah beli gitu kan. Kalau misalkan kalian beli VivoBook untuk main PUBG, untuk streaming, itu salah besar. Karena fitur-fitur yang disajikan atau yang dijual oleh Asus ini, fitur-fitur semua tuh bukan untuk gaming. Tapi untuk para pembisnis, para mahasiswa, para pekerja kantoran, pelajar juga sebenarnya oke juga. Pokoknya kelasnya beda deh untuk dengan yang gaming. Karena fitur-fitur yang disajikan seperti tadi kan ada Windows Hello, terus ada My Asus, terus ada proteksi USB juga gitu kan. Nah ini sebenarnya fitur-fitur ini tuh yang dibutuhkan oleh para pembisnis, oleh para mahasiswa gitu. Terus baterainya yang awet seperti itu kan, itu sangat dibutuhkan sekali gitu untuk para pembisnis. Makanya disematkan di si VivoBook series. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, jangan sampai salah pilih atau salah beli laptop. Oke, mungkin gitu aja teman-teman sekilas review tentang si Asus VivoBook M433 ini.
Jadi kalau misalkan kalian punya komentar atau punya kritik tentang VivoBook M433 ini, boleh kalian tinggalkan saja di kolom komentar. Nah, seperti itu. Dari saya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.